1,29% sudah terkonfirmasi tampaknya untuk pelemahan indeks harga saham gabungan pada perdagangan hari ini, di mana IHSG kembali meninggalkan level psikologis 7.000, ditutup di 6.995 pada perdagangan hari ini ya. Ini juga termasuk juga meninggalkan highest levelnya pada perdagangan hari ini. Kita geser ya, kita lihat performa sektoral. Tampaknya sih semuanya berada di zona merah. Kita mulai dengan finansial dengan pelemahan di atas 1,57%, consumer primer juga melemah 1,16%, consumer non primer juga melemahnya cukup dalam di atas 2%, 2,19%, dan perindustrian melemah juga di atas 2% nih. Ya, berikutnya kita lihat lagi ya Maria, seperti apa pergerakan sektor lain, apa saja yang menekan laju IHSG pada hari ini. Energi juga ternyata bahkan lebih dari 3% pelemahannya di 3,05%, bahan baku pun hampir 3%, 2,96%, infrastruktur 1,98%, dan properti real estate juga terkoreksi hingga 1,76%. Ada 3 sektor tersisa, tampaknya juga mengekor sektor yang lainnya, sama-sama berada di zona merah. Teknologi dengan pelemahan 3,43%, hampir 3,53%. Kemudian kita lihat juga transportasi logistik sama 3,45%, dan kesehatan juga berada di zona merah dengan pelemahan 0,1% pada perdagangan hari ini. Ya, berikutnya kita lihat seperti pergerakan rupiah hingga saat ini hampir tertekan 1%, 0,88%, dan bahkan menyentuh level psikologis 14.678. Dan kita lihat juga terhadap mata uang lainnya gitu, terhadap dolar Amerika Serikat tadi melemah juga, kemudian dolar Singapura 0,79% pelemahannya terhadap mata uang Jepang juga melemah 0,74%, terhadap euro juga melemah 0,36%, dan tadi kalau kita lihat Maria bahkan dibandingkan dengan mata uang Asia lainnya, performa IHSG atau rupiah ini bahkan kompak cukup dalam begitu ya, rupiah juga melemahnya di antara Asia gitu juga paling dalam pelemahannya. Bukan hanya terjadi di market saja, tetapi ternyata juga nilai tukar kita kondisinya juga cukup tertekan. Jadi ada hantaman dari berbagai macam sisi ya, di currency, kemudian juga di pergerakan dari indeks harga saham gabungan ya. Nah kalau dilihat ini, kita lihat mungkin kita bedah satu-satu nih saat terkait mengenai sentimen. Bisa dibayangkan untuk jadi Amerika Serikat yang 41 tahun tidak pernah mengalami kondisi inflasi seperti ini, tampaknya juga mereka harus putar cara ya gimana gitu ya, walaupun memang kita akan melihat bahwa era suku bunga tinggi di Amerika Serikat tampaknya akan terjadi. Iya betul Maria, kalau misalkan kita lihat memangnya tekanan yang dihadapi tidak hanya IHSG tapi bursa saham global ini dipicu oleh rilis inflasi Amerika Serikat pada Jumat kemarin yang ternyata di atas proyeksi sebelumnya 8,3% secara year on year. Tetapi nyatanya prediksi pasar ini meleset, yang mengindikasikan bahwa ternyata nih inflasi Amerika Serikat ini mungkin belum mencapai puncaknya. Nah, di mana inflasi negeri pemasaran pada Mei ini tercatat 8,6% secara year on year, yang mana ini adalah rekor tertinggi sejak 1981. Nah, data inflasi ini membuat pelaku pasar jadinya ketar-ketir ya, dan semakin yakin kalau The Fed ini bakal menaikkan suku bunga acuan secara agresif untuk bisa menekan inflasi yang kalau kita lihat dalam tren ini masih tinggi ya Maria. Karena tidak ada cara lain, memang itu yang selalu dilakukannya. Kalau kita lihat dari posturnya nih tadi di grafis ini juga mungkin Anda juga bisa lihat begitu cepat kondisi dari inflasi Amerika Serikat gitu dari 2021 di 5,4, kemudian langsung melonjak ke 8,6%. Walaupun belum ke stagflasi double digit, tapi agak PR juga nih tampaknya untuk The Fed ya. Betul, kenaikan inflasi tentunya akan membuat The Fed semakin yakin gitu ya, dan agresif dalam menaikkan suku bunga acuan. Karena Maria, kalau kita lihat di CME Fed Watch saja, peluang kenaikan Fed Funds Rate sebesar 50 basis poin saja ini ada sebanyak 76,8%. Bahkan yang dikhawatirkan ini dominan sekali ya. Betul, probabilitasnya bahkan ada di 75 basis poin juga, yaitu 1,5% sampai 1,75%. Ini juga masuk di dalam perhitungan. Ini bahkan probabilitasnya sampai sekitar 23,2% gitu. Jadi inflasi tinggi ini tentunya memicu kecemasan kalau resesi ini berpeluang menghantam setelah semula tadi pelaku pasar menduga kalau inflasi ini telah mencapai puncaknya, dan buat pelaku pasar sempat menilai kalau The Fed ini kira-kira kayaknya bakal untuk melonggarkan sedikit deh, atau mungkin istirahat sejenak, tidak terlalu agresif gitu dalam menaikkan suku bunga acuannya. Iya, ini juga akan menjadi raport selanjutnya begitu ya untuk investasi, nilai investasi begitu ya, karena keterkaitan mengenai inflasi dan era suku bunga tinggi memang sudah dijalankan di
beberapa negara di kawasan Eropa juga begitu ya. Memang yang belum menaikkan suku bunga hanya Indonesia saja sampai dengan saat ini, masih cukup dengan jaring pengaman yang ada, dengan berbagai macam kombinasi terkait mengenai nilai tukar dan lain-lain, tampaknya kita masih cukup kuat secara fundamental ekonomi ya Maria, karena di satu sisi gitu ya, basically kalau kita lihat suku bunga acuan yang naik, maka tentunya imbal hasil atau yield obligasi ini kan akan ikut menguat ya. Karena yang menjadi perhatian pelaku pasar juga gitu ya, tenor 10 tahun dari US Treasury gitu, itu yang biasa menjadi acuan ini bahkan sudah naiknya sampai di atas 3%, di 3,18%, atau ini hampir menyentuh level tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Nah tentunya tingginya yield obligasi di Amerika Serikat ini akan meningkatkan permintaan terhadap surat utang pemerintahannya. Jadinya investor tuh lebih melirik gitu daripada akan meninggalkan pasar saham gitu ya Maria, sehingga kalau kita lihat memang permintaan akan dolar Amerika Serikat pun ini akan meningkat, dan tadi kita sudah lihat juga rupiah jadinya berisiko terkoreksi. Betul, dan tadi kita sudah lihat juga perdagangan hari ini saja rupiah tertekan hampir 1% dari penutupan perdagangan akhir pekan lalu dan menyentuh level 14.600 rupiah per dolar gitu ya Maria. Dan tampaknya memang pelaku pasar nih masih memasang wait and see mode, karena pada pekan ini 15 Juni ini akan ada rilis FOMC, akan melihat nih gimana nih inflasi Amerika Serikat yang ternyata masih memanas gitu ya dibandingkan dengan awal tahun, dan tentunya kebijakan moneter yang semakin agresif dan juga kekhawatiran suku bunga acuan Amerika Serikat yang dinaikkan ini akan dikhawatirkan berisiko menghambat laju perekonomian, karena inflasi yang tinggi ini saat ini bukan lebih disebabkan karena faktor demand ya, tapi lebih karena memang kenaikan harga sejumlah komoditas dan gangguan rantai pasokan imbas perang antara Rusia dan Ukraina salah satunya. Harga komoditas naik, kemudian rantai pasoknya terhambat ya, banyak yang ditutup, banyak yang di lockdown ya, sama seperti China nih tampaknya ya, yang tampaknya juga masih melakukan lockdown karena ada kebijakan zero covid di sana. Jadi kalau ada yang terpapar kayaknya langsung dilakukan lockdown. Betul Maria, karena kalau misalkan kita lihat gitu ya, setelah euforianya dicabutnya lockdown di China gitu atau di Shanghai pada 1 Juni lalu, ternyata kabar gembira itu tidak bertahan lama ya, bahkan beberapa hari saja gitu pemerintah China langsung mengumumkan lagi bakal memperketat sebagian wilayah Shanghai yang merupakan ini salah satu pusat bisnis gitu di China gitu ya, pada 9 Juni gitu tepatnya di lockdown gitu. Karena tadi seperti Maria bilang, kalau ada sedikit saja klaster begitu, maka mereka ini akan segera melakukan pembatasan atau zero covid gitu ya, kalau prinsip dari pemerintah China. Jadi begitu ada klaster penularan langsung lockdown. Meskipun sebetulnya jumlah kasus infeksinya itu terbilang sedikit Maria gitu. Jadi ini tampaknya memang membuat pelaku pasar berpikir kalau iklim usaha di China ini belum betul-betul kondusif, meskipun memang sejumlah kota ini sudah mulai dibuka kembali, beberapa kegiatan aktivitas bisnis sudah mulai berjalan, tapi balik lagi Shanghai ini kan salah satu pusat manufaktur global gitu ya, sehingga kalau ada sedikit pembatasan tentunya ini akan mengganggu rantai pasokan global ketika momentum pemulihan ekonomi ini akan segera bangkit lagi nih Maria. Iya benar ya, China ya, di portnya, bandaranya, semua pusat perdagangannya begitu ya, kalau dilakukan lockdown agak cukup merepotkan karena memang banyak sekali yang ada hubungan dagang lah dengan China ya. Tetapi kita appreciate juga dengan cara China ini pembatasan langsung di negaranya, harapannya adalah tidak akan meluas ke negara lain ya. Makanya dia langsung melakukan lockdown, pembersihan di tempat, kemudian clear gitu dari China. Jadi ketika ada kasus yang berkembang di luar itu ya istilahnya China bilang bukan dari China nih karena sudah di lock langsung. Oke. Kita akan coba lihat lebih dalam lagi nih, Asa, ke dalam negeri ya. Kan ya di tengah kondisi seperti ini pasti selalu ada yang ada keuntungannya lah ya, ada opportunity nih kalau dilihat dari saham-sahamnya. Iya, kalau kita lihat memang di tengah pelemahan IHSG hari ini sebetulnya Maria, saham-saham big caps justru banyak dilepas asing gitu ya, seiring dengan tingginya tadi yield obligasi di atas 3%, seiring dengan kekhawatiran inflasi Amerika Serikat yang masih tinggi, ini membuat investor jadinya lebih memilih melepaskan dananya di pasar obligasi pemerintah dibandingkan dengan pasar saham gitu ya Maria. Kalau kita lihat pada hari ini saham-saham bank big caps gitu ya, ini kompak terkoreksi, BBRI 1,14%, kemudian Bank Mandiri 1,22%, dan Bank Sentral Asia juga terkoreksi 0,34%. Kemudian GoTo atau Gojek Tokopedia ini emiten yang baru melantai pada tahun ini tapi langsung manggung berada di market cap terbesar ketiga gitu di bursa. Makanya kalau kita lihat hari ini koreksi 1% juga mungkin kemungkinan besar juga akan turut berdampak pada pergerakan IHSG.
Tapi di satu sisi di tengah pelemahan IHSG justru sektor telekomunikasi, misalkan saham Telkom justru bergerak menguat hampir 1,5%, kemudian Asia Internasional juga justru menguat 1,81%. Ini kejawab sih, kalau dibilang market cap yang paling terbesar itu semua terkoreksi, Iya, 1, ada 2, semua. 3 ada semua di sini gitu ya. Iya. Jadi memang terjawab bahwa memang banyak sekali pelepasan terhadap saham-saham yang kapitalisasinya besar di market kita ya. Selain itu juga ada sektor energi tampaknya yang menyita perhatian juga ya saya. Iya, tadi kita juga sudah bahas ya Maria, karena gara-gara China nih yang kembali melakukan lockdown sebagian wilayahnya, jadinya tentunya ini kan akan berpengaruh pada berbagai aspek gitu ya. Karena kalau misalkan kita lihat lagi, kalau China ini perekonomiannya masih belum bisa berlari kencang atau berlari dalam kecepatan penuh, maka permintaan energi dikhawatirkan ini masih tetap segitu-gitu aja atau belum pulih gitu ya seperti sebelumnya. Nah kalau misalkan kita lihat dari segi harga batu bara misalkan contohnya, selama pekan lalu saja ini merosot 12% Ya. gitu kan. Apalagi China ini kan kita tahu dia ini kan negara merupakan konsumen terbesar gitu dari segi batu bara. Jadinya kalau misalkan permintaannya belum maksimal, otomatis nanti akan mempengaruhi pergerakan harga gitu ya, karena permintaannya juga belum maksimal gitu Maria. Jadi akan sangat mempengaruhi harga batu bara gitu. Secara negeri tirai bambu gitu ya merupakan salah satu konsumen dari energi terbesar gitu juga secara global tentunya akan sangat berdampak. Di satu sisi mungkin ada pertanyaan juga, apakah harga komoditas batu bara ini sudah mulai berbalik arah atau sudah mulai menyentuh ke titik normalnya? Karena kan dari kemarin kita lihat level $400 Amerika Serikat per metric ton begitu ya, di level di 300-an juga banyak yang mengatakan tidak terlalu sehat. Nah, apakah ini adalah penyehatan untuk commodity price khususnya di coal ya? Iya, kita betul. akan lihat nanti seperti apa nih tampaknya Iya saya. Maria, padahal sebelumnya pada pekan lalu sempat ada angin segar gitu ya kalau misalkan permintaan energi ini akan cukup meningkat karena 1 Juni lalu si China ini mendeklar kalau misalkan mereka akan membuka perekonomian yang sehingga diharapkan Reopening ya. betul sehingga diharapkan dari segi logistik kemudian arus barang kemudian rantai pasar global ini akan segera pulih kembali, tapi ternyata lagi-lagi lockdown ini tentunya akan sangat berpengaruh ya. Jadi selain ada inflasi Amerika Serikat kemudian China lockdown itu otomatis akan membuat pelaku pasar jadi berpikir ulang nih kemana arah investasi berikutnya gitu ya kalau diliputi ketidakpastian global saat ini. Betul, pendekatan fundamentalnya sudah terjawab ya, ada banyak faktor secara global walaupun IHSG kita baik-baik saja tapi global tidak bisa dilepaskan begitu saja. Nah sekarang kita pendekatan teknikal. Ya. Kalau kita lihat dari pergerakan teknikal di pekan lalu di level 7 ribuan secara Fibonacci point-nya saja mengatakan belum rendah. Nah apakah di level sekarang di mana indeks harga saham gabungan di 6.995 ini sudah poin yang cukup untuk dikejar nih? Kita coba lihat nih Sa. Oke Maria, kalau kita lihat secara teknikal nih, memang anjloknya IHSG ini cukup menjadi perhatian karena secara candle nih IHSG langsung membentuk gap down pada perdagangan pagi tadi. Nah tentunya kalau di sini menggambarkan ya adanya aksi jual yang cukup masif saat pembukaan perdagangan atau bisa dikatakan panic selling. Kalau kita perhatikan Maria di perdagangan pekan lalu nih, di hari Kamis ini kan sudah terpantau terbentuk candle shooting star yang kemudian dikonfirmasi nih di perdagangan hari Jumat dan hari ini pelemahan itu ternyata berlanjut. Bahkan pada perdagangan hari ini IHSG langsung menembus ke bawah atau dead cross moving average 50-nya nih yang berwarna merah dan juga moving average 20-nya yang berwarna biru yang menjadi salah satu support terdekatnya nih. Nah menariknya Maria dengan penurunan hari ini dan terjadi lagi kembali ada gap nih di kisaran 6970 hingga 7080. Kemudian kalau kita lihat juga pelemahan IHSG hari ini juga diperkuat dengan indikator stokastik RSI yang sudah membentuk dead cross sejak awal Juni lalu. Tapi meski begitu gitu ya Maria, gap down yang terjadi nih biasanya kan bakal terjadi reversal ya atau pembalikan untuk menutup gap tersebut gitu seperti yang terjadi pada awal Mei lalu gitu ya. Dan kalau misalkan kita perhatikan juga nih untuk support berikutnya jika menggunakan indikator Fibonacci retracement, IHSG ini akan menguji ke level 0,38 atau di level 6.800 dan di level 0,23 nih yang di sekitar di level 6715. Tentunya kita akan nantikan nih Maria seperti apa sih pergerakan IHSG selanjutnya, apakah berhasil nih menutup gap down seperti yang terjadi pada perdagangan awal Mei dan sejauh mana sih pergerakan atau penurunan ini sebelum akhirnya bisa rebound kembali dan kembali lagi dalam trend bullish kembali ke level psikologis 7.000. Menarik untuk kita cermati nantinya meskipun sebetulnya masih banyak diliputi sentimen negatif gitu ya, terutama inflasi Amerika Serikat yang tinggi, apalagi ada peluang The Fed ini bisa menaikkan suku bunga acuan hingga 75 basis point.
Oke, ini sudah lengkap sekali ya informasi yang disampaikan oleh Sasa. Disclaimer on yang jelas ya, mulai dilihat-lihat lagi seperti apa portofolio investasi saham Anda sebelum Anda memutuskan nanti kira